emang apa bedanya KLCC sama menara berkembar? Nah, ini nih yang kebanyakan orang salah paham. Assalamualaikum, hai semua, thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition, amin insyaallah. So di video sebelumnya saya itu membahas mengenai tempat-tempat yang wajib dikunjungi kalau teman-teman pergi ke Kuala Lumpur. So di video kali ini saya akan membahas salah satunya, yaitu mengenai bangunan yang menjadi ciri khas Malaysia dan memang katanya kalau ke Malaysia wajib ke sini. Kata orang belum ke Malaysia kalau belum ke sini. Apalagi kalau bukan the one and only Petronas Twin Towers. Oke, sebelum kita bahas mengenai ikon Malaysia tadi, saya ingin membahas terlebih dahulu KLCC. Loh, emang apa bedanya KLCC sama menara berkembar? Nah, ini nih yang kebanyakan orang salah paham. Jadi, KLCC atau Kuala Lumpur City Center ini adalah kawasan pengembangan serbaguna yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Banyak orang kira kalau KLCC itu cuma si bangunan yang paling ikonik dari Malaysia alias si menara berkembarnya saja. Dari namanya saja City Center, kan dalam bahasa Indonesianya itu pusat kota ya. Nah, artinya Kuala Lumpur City Center itu adalah pusat kota dari ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur itu sendiri. Oke, udah dapat poinnya ya. Jadi KLCC sama dengan pusat kota Kuala Lumpur. Nah, KLCC itu sendiri luas banget loh, yaitu sekitar 100 hektar dan dikelilingi oleh Jalan Ampang, Jalan P. Ramlee, Jalan Binjai, Jalan Kia Peng, dan juga Jalan Pinang. Udah kebayang belum seluas apa KLCC? Oke, saya kasih gambaran dua perbandingan ya. Jadi luas Jakarta International Stadium itu sekitar 66 hektar dan luas Kebun Raya Bogor itu sekitar 87 hektar. Kalau masih belum kebayang juga, saya tunjukkan KLCC guide map-nya. Jadi saya beritahu sedikit apa saja yang ada di KLCC. Alright, yang pertama, of course semua orang tahu kalau ini adalah menara kembar yang paling ikonik di Malaysia. Kemudian di bawahnya itu nomor 2, itu adalah Surya KLCC. Kemudian nomor 3 itu adalah Dewan Philharmonic Petronas. Kemudian nomor 4 itu ada Galeri Petronas yang sayangnya sudah tutup sekarang. Kemudian di sebelahnya lagi nomor 5 ada Petroscience The Discovery Center. Dan ini dia bagian yang paling luas yaitu nomor 6. KLCC Park yang di dalamnya ada beberapa tempat rekreasi seperti danau, kolam berenang, taman bermain, bird sanctuary, dan lain-lain. Nah, garis merahnya ini teman-teman merupakan jalur untuk jogging sepanjang 1,3 km. Jadi kalau ke KLCC nih, sebenarnya nggak melulu mau ke menara berkembar ya. Jadi bisa aja tuh kalau kalian lagi jogging di sini, terus ada yang nelpon, ya terus nanya gitu, ya jawab aja. Saya lagi jogging di KLCC atau I tengah jogging ke KLCC Park nih. Nah, itu baru 6 ya. Nah, yang ketujuh ini adalah hotel yang bernama Mandarin Oriental tepat di samping Petronas Tower. Kemudian tidak jauh dari situ ada Kuala Lumpur Convention Center di nomor 8 dan juga ada Aquaria KLCC di nomor 9 dan terdapat dua hotel lain yaitu Impiana KLCC Hotel di nomor 10 dan Traders Hotel Kuala Lumpur di nomor 11. So, udah kebayang belum nih KLCC itu seperti apa? Ingat ya, habis lihat video ini, mindsetnya KLCC itu bukan cuma si menara berkembar. Kalau masih belum kebayang juga, ya boleh lah ya, dicoba langsung datang ke KLCC. Tapi memang sekarang tiketnya lagi mahal, jadi kebayang gak kebayang, kebayang aja lah. Oke, udah cukup kita bahas mengenai KLCC-nya. Sekarang kita lanjut mengenai bahasan utama kita yaitu Petronas Twin Tower. Nah, Petronas Twin Tower ini sering juga dipanggil Petronas Tower, KLCC Twin Tower ya karena memang berada di kawasan KLCC tadi itu. Atau dalam bahasa Melayunya, menara berkembar Petronas ini merupakan bangunan tertinggi di dunia sejak tahun 1998 sampai 2004 sebelum akhirnya dilampaui oleh Taipei 101 yang berada di Taiwan. Kemudian dilampaui lagi oleh Burj Khalifa yang ada di mana?
Yes, di Dubai. Nah, Petronas Twin Tower ini itu merupakan gedung perkantoran dan juga tempat wisata. Beberapa kantor perusahaan yang terdapat di bangunan yang menelan biaya 1,6 miliar US dollar ini diantaranya ada Al Jazeera, ada Hess Corporation, ada Microsoft, ada Shell, ada Khazanah Nasional, dan lain-lain. For your information, teman-teman, Khazanah Nasional ini yaitu pemilik KLIA. Ya, Kuala Lumpur International Airport, kalau bahasa Melayunya itu lapangan terbang antarabangsa. Nah, kantornya itu ya ada di Petronas Tower inilah. Jadi tepatnya itu ada di Tower 2. Karena Tower 1 itu sepenuhnya memang untuk Petronas. Ya, namanya juga apa? Petronas Twin Tower. Kemudian peletakan batu sebagai tanda akan dibangunnya bangunan ini yaitu pada tanggal 1 Januari 1992 dan mulai dibangun pada 1 Maret 1993. Kok lama banget ya? Nah, jadi memang menara kembar ini dibangun di atas fondasi pacuan kuda Kuala Lumpur yang memang tanahnya itu sedikit bermasalah, bukan sedikit sih, memang bermasalah dan sangat beresiko kalau tidak betul-betul direncanakan dengan matang. Sebermasalah apa sih emangnya? Jadi kalau dipaksakan, salah satu menara dari Petronas Twin Tower ini bisa menjadi condong seperti menara Pisa di Italia. Dan yang lebih parahnya lagi bisa tenggelam dan sampai roboh. Kok bisa gitu ya? What we found was we were sitting not only on some decayed limestone, but we were sitting on the edge of a cliff. The soil would settle unevenly on one side. The towers would sink or even collapse. Nah, ini bisa terjadi karena memang tanah yang jadi fondasi bangunan ini sebagian terdapat batu kapur yang rapuh, sedangkan di area lain terdapat batu kapur yang padat dan juga tempat ini terdapat di pinggir tebing yang curam. Jadi kalau dianalogikan dengan sederhana, salah satu tower itu bisa ambles karena beban dari menara itu sendiri. Belum lagi kalau misalkan sudah diisi oleh ribuan pengunjung nantinya. Oleh karena itu, Petronas Twin Tower ini merupakan bangunan yang dibangun dengan fondasi paling dalam di dunia, yaitu sedalam 120 meter sehingga memerlukan beton yang tidak sedikit untuk dibangun dalam waktu kurang lebih selama 1 tahun. Untuk pembangunan dari menara ini sendiri berlangsung selama 6 tahun sejak pembangunan fondasi yang tadi saya sebutkan. Normalnya, proyek seperti ini biasanya butuh waktu 8 tahun. Tapi karena anggaran yang disetujui itu hanya 6 tahun saja, jadi bayangkan, proyek 8 tahun tapi harus selesai selama 6 tahun. Dan kalau sehari saja itu bisa rugi sampai dengan 700.000 US dollar. Itu artinya kalau delay 7 hari akan rugi 5 juta dolar. Nah, oleh karena itu selama pembangunan Petronas Tower yang memiliki 88 lantai plus 5 lantai bawah dengan 78 lift ini berlangsung selama 24 jam setiap hari dan 7 hari selama seminggu alias non-stop. Gak kebayang ya gimana hektiknya waktu itu. Sementara itu, tinggi dari bangunan ini yaitu 452 meter dengan berat mencapai 600.000 ton. Jadi setiap menara itu 300.000 ton. Dan menurut website resmi Petronas Tower, berat tersebut setara dengan 42.857 gajah dewasa. Anyway, teman-teman pasti inget dong kalau menara ini punya jembatan penghubung antara menara 1 dan menara 2. Nah, itu namanya Sky Bridge. Peletakan jembatan yang menghubungkan dua menara ini berada di lantai 41 dan 42. Dipasang pada bulan Juli tahun 1995 selama 3 hari. Pemasangan jembatan yang terletak 170 meter dari permukaan jalan sepanjang 58,4 meter dan memiliki berat 750 ton ini sempat mengalami kendala seperti mati listrik dan kena sambaran petir karena hujan yang lebat pada saat itu. Namun, di hari ketiga semuanya berjalan dengan lancar. Nah, Sky Bridge ini ditopang dengan 2 kaki untuk memperkuat jembatan. Jadi setiap kaki itu memiliki panjang 51 meter dan terkunci di lantai 29 di masing-masing menara. Jadi jembatannya di lantai 41 dan 42, kaki penopangnya itu ada di lantai 29. Sky Bridge ini pula yang menjadikan Petronas Towers ini menjadi safest building in the world. Karena jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran di salah satu menara, maka jembatan tersebut menjadi jalan keluar menuju menara lainnya. Dari banyaknya pihak yang menjadikan mega proyek ini terwujud, ada 3 pihak
yang membuat saya tertarik untuk memasukkannya ke dalam pembahasan kali ini. Nah, yang pertama tak lain dan tak bukan yaitu Dato Sri Dr. Mahathir Mohamad, dan boleh saya katakan bahwa Petronas Twin Tower ini dibangun oleh satu semangat yang membara dari seseorang yang lahir di Kedah pada tanggal 10 Juli 1925 ini. Beliau juga merupakan mantan Perdana Menteri keempat dan ketujuh Malaysia. Cukup lama beliau menjabat sebagai Perdana Menteri keempat, yaitu pada tahun 1981 sampai 2003, sekitar 22 tahun. Dan ketika beliau menjabat sebagai Perdana Menteri keempat Malaysia inilah beliau ingin mengatakan kepada dunia kalau ada negara bernama Malaysia, sehingga Malaysia harus membuat sesuatu yang spektakuler. Of the 5 Southeast Asian countries, Malaysia was the least known. So in order to tell the world that we are here, we have arrived, we need something spectacular, and I think a tall building provides that answer. Dalam wawancaranya dengan National Geographic, beliau mengatakan dari 5 negara di Asia Tenggara, Malaysia merupakan negara yang paling kurang dikenali. Jadi untuk memberitahu dunia bahwa kami itu ada di sini, kami perlukan sesuatu yang menakjubkan. Dan saya rasa bangunan tinggi adalah jawabannya. Itu kata beliau. Dengan kata lain, tanpa ambisinya tidak akan ada Petronas Twin Tower. Dan tanpa visi dan misinya dalam melihat potensi bahwa Petronas Twin Tower ini bisa jadi gedung pencakar langit tertinggi saat itu, maka Malaysia tidak akan pernah mencatat rekor sebagai salah satu negara yang memiliki bangunan tertinggi di seantero jagat dari tahun 1998 sampai 2004. Kalau soal bangunan, apalagi yang menjadi pusat perhatian karena arsitekturnya, tentunya banyak orang yang mempertanyakan siapa sih arsiteknya? Nah, beliau adalah Cesar Pelli yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1926 di San Miguel de Tucumán atau Tucumán ya, di Argentina, dan meninggal pada tanggal 19 Juli 2019 di New Haven, Connecticut, US di usianya yang ke-92 tahun. Pelli menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1949 setelah menyelesaikan tugas akhirnya dengan membuat desain proyek rumah dengan biaya rendah di universitasnya. Kemudian dia pun melanjutkan S2 di University of Illinois School of Architecture di usianya yang ke-26 dan mendapat gelar Master of Science in Architecture dalam waktu 2 tahun. American Institute of Architects menempatkan Cesar Pelli sebagai salah satu dari 10 arsitek Amerika paling berpengaruh yang masih hidup pada tahun 1991. Dan ia pun mendapat medali emas AIA Gold Medal pada tahun 1995 di tahun yang sama ketika Pelli sedang mengerjakan Petronas Twin Towers. Bangunan paling terkenalnya yaitu World Financial Center di New York, dan tentunya bangunan yang sedang kita bahas sekarang ini, Petronas Twin Towers di Kuala Lumpur. Nah, itu tadi 2 dari 3 pihak yang menarik di mata saya. Yang ketiganya yaitu pihak kontrak. Pembangunan Petronas Towers ini melibatkan 2 kontraktor yang sama-sama hebat. Kok kontraktornya 2? Ya karena menaranya ada 2. Menara 1 dipegang oleh Hazama Corporation dari Jepang. Hazama Corporation ini masuk ke dalam 10 perusahaan kontraktor terbesar di Jepang. Beberapa proyek besar yang ditangani oleh perusahaan ini adalah Tokyo's Ginza Subway Line pada tahun 1933 yang merupakan subway tertua di Asia. Kemudian pada tahun 1989 menangani Kansai International Airport. Ada yang pernah ke bandara ini ketika di Jepang? Boleh bagi pengalamannya di kolom komentar. Nah, berdekatan dengan pembangunan Petronas Towers, Hazama Corporation ini merupakan perusahaan yang menangani LRT Kelana Jaya Line untuk bagian bawah tanahnya saja. Kayaknya saya pernah naik deh. Jadi karena waktu itu saya pernah ke Kampung Baru dari KLCC, jadi memang yang bagian bawah tanahnya itu cuma ada 5 pemberhentian. Ada di Masjid Jami, Dangwangi, Kampung Baru, KLCC, dan yang terakhir itu ada di Ampang Park. Masih banyak lagi ya proyek-proyek yang ditangani oleh Hazama Corporation ini. Oh ya, kalau sekarang perusahaan ini berganti nama ya setelah berhasil merger dengan perusahaan yang beberapa kali bekerja sama.
dengan perusahaan tersebut yaitu Ando Corporation, sehingga namanya itu sekarang Hazama Ando Corporation sejak tahun 2013. Nah, untuk kontraktor Menara 2 nggak kalah saing dengan yang pertama tadi, yaitu Samsung Engineering and Construction dan Kukdong Engineering and Construction. Ini Menara 2 kayaknya ada dua perusahaan yang bekerja sama, karena memang kerjasama antar kontraktor memang sudah terbiasa ketika masa pembangunan. Yang Kukdong ini sekarang nggak tahu ada atau enggak, karena saya agak susah juga mendapatkan informasi lebih dalam. Jadi saya fokus ke perusahaan yang masih satu grup dengan merek HP dari Korea ini ya. Nah, sekarang namanya itu jadi Samsung C&T Corporation. C&T di sini singkatannya dari Construction and Trading ya teman-teman. Jadi memang Samsung C&T ini dikenal sebagai perusahaan yang membangun gedung-gedung pencakar langit terkenal. Saya akan coba sebutkan beberapa di antaranya, dan saya yakin adalah salah satu atau beberapa atau bahkan semua bangunan yang teman-teman tahu. Ya, oke, di posisi kelima itu ada Taipei 101 yang berada di Taiwan. Kemudian yang keempat, gedung terbaru di Malaysia yaitu Merdeka 118. Dan yang ketiga yaitu Tower M. Kemudian yang kedua yaitu Laksa Center. Nah, yang pertama semua orang itu pasti tahu Burj Khalifa dengan tinggi 828 meter. Bangunan tertinggi di dunia ini ditangani langsung oleh Samsung C&T. Nah, ini dia udah kayak spesialis pembangun gedung pencakar langit ya sih. Oke, ada fakta-fakta menarik di balik kemegahan Petronas Twin Tower yang sayang untung tidak saya sampaikan di video kali ini. Jadi awalnya tinggi menara kembar ini hanya 427 meter saja, dan pintarnya Dr. Mahathir, beliau itu melihat potensi bahwa Petronas Twin Tower ini bisa menjadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia pada saat itu, dan akhirnya beliau meminta kepada seluruh orang yang terlibat termasuk arsitek, para insinyur untuk menambah tinggi bangunan tersebut bagaimanapun caranya, dan hasilnya terdapat penambahan puncak kubah yang terintegrasi di bagian atas menara. Nah, puncak atau spire di sini bukan hanya sekedar antena saja ya. Jadi puncak dari Petronas Twin Tower dianggap penting dalam arsitektur bangunan tersebut, dan jika diubah akan banyak mengubah bentuk arsitektur bangunannya. Jadi kalau hanya sekedar antena untuk menambah tinggi bangunan tersebut tadi, itu tidak akan bisa dihitung karena antena itu bisa dipasang atau dicabut tanpa mempengaruhi bentuk bangunan itu sendiri. Yang pada awalnya tinggi Petronas Towers ini yaitu 427 meter, ya bertambah sekitar 24 meter sehingga mengalahkan Dulles Tower yang saat itu menyandang sebagai bangunan tertinggi di dunia setinggi 442 meter. Itulah, jangan meremehkan sebuah kerja keras karena perubahan sekecil apapun itu bisa merubah segalanya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau arsitek dari Petronas Tower ini siapa? Masih ingat dong, masa udah lupa sama nama arsiteknya? Ya, Cesar Pelli. Karena Petronas Tower ini, Cesar Pelli dianugerahi Aga Khan Award for Architecture karena desain dari Petronas Twin Tower. Jadi Aga Khan Award for Architecture ini adalah penghargaan arsitektural yang ditujukan untuk menandai dan menghargai konsep arsitektural yang berhasil mewadahi keperluan dan aspirasi masyarakat yang Islami. Islami apa hubungannya dengan Petronas Tower? Ini sih yang paling menarik. Jadi desain Petronas Towers yang sekarang kita lihat ini bukanlah desain awal dari Cesar Pelli. Banyak sekali revisi yang dilakukan atas permintaan dari Dr. Mahathir. Beberapa kali desainnya itu ditolak karena tidak mencerminkan Malaysia. Tapi ketika ditanya oleh pihak Cesar Pelli tentang apa yang dimaksud dengan bangunan Malaysia, pihak Dr. Mahathir pun tidak punya jawaban untuk itu. They wanted a Malaysian building, and that was important for them. And we asked them, what do you mean by Malaysian? And they had no idea. Setelah sekian lama berpikir, kalau zaman sekarang itu overthinking kali ya, Cesar Pelli ini tersadar dengan perkataan Malaysia bermaksud Islam dan hal-hal yang berhubungan dengan kesenian Islam yang sangat istimewa. He soon discovered that when they said Malaysian, they meant Islamic, and Islamic art is utterly distinctive. Because Islamic law forbids depictions of people, it uses geometric designs like circles, or plants and letters of the alphabet. Dan akhirnya setelah mencari tahu mengenai kesenian dalam Islam, satu hal yang menjadi titik berat yaitu Islam melarang untuk menggambar manusia.
Setelah diamati, bangunan-bangunan Islami itu menggunakan pola geometri seperti lingkaran, persegi atau tumbuhan, dan juga huruf-huruf abjad. Boleh dikatakan huruf-huruf di sini adalah seni kaligrafi ya. I think I looked at every book on Islamic art, every published. We had piles of books here. Nah, sampai akhirnya Cesar Pelli mencari inspirasi dengan melihat buku-buku seni Islami dari berbagai penerbit, dan ia pun mendapatkan ide yang tak terduga dari Dr. Mahathir sendiri yang menggambar beberapa coretan bernuansa Islami. A sudden breakthrough. From a surprising source, the Prime Minister took matters into his own hands. I did try to put my ideas on paper in order to give it some Islamic inputs. His idea was for a floor plan based on 2 interlocking squares. In Islamic symbolism, this represents order and harmony. At last, the Prime Minister was happy. Dr. Mahathir menggambar 2 persegi yang saling terkait yang merupakan lambang kesatuan, harmoni, stabilitas, dan rasionalitas dalam budaya Islam. Dan ternyata 2 persegi itu adalah Rub al-Hizb. Rub al-Hizb adalah sebuah lambang Islam yang digariskan sebagai 2 persegi yang bertindih yang terdapat dalam segala hal yang berkaitan dengan Islam. Dalam bahasa Arab, Rub sendiri mempunyai arti 1/4 atau suku, sementara Hizb memiliki arti kumpulan. Pada awalnya, lambang yang dapat kita temui di beberapa lambang negara dan juga bendera ini digunakan dalam Al-Quran yang dibagi pada 60 hizb atau 60 kumpulan yang panjangnya agak sama. Lambang ini menunjukkan setiap suku hizb, sementara hizb melambangkan setengah juz. Mungkin agak bingung ya, nanti saya mungkin akan share salah satu video yang membahas mengenai hal ini di kolom deskripsi. Intinya, tujuan utama dari sistem pembagian ini adalah untuk memudahkan pembacaan Al-Quran. Lambang ini juga biasanya digunakan sebagai penanda ujung surah dalam kaligrafi Islam, bahkan dalam Al-Quran. Ini saya tunjukkan salah satu contoh ya. Saya install aplikasi namanya Al-Quran Indonesia. Bagi teman-teman muslim yang menginstal juga boleh dibuka, bisa dilihat penanda nomor surah tersebut merupakan Rub al-Hizb. Jadi saya rasa memang sangat pantas jika Cesar Pelli mendapatkan award tersebut karena desain Petronas Tower yang ia buat. Dari makna Rub al-Hizb sendiri, itu bisa mempresentasikan rakyat Malaysia yang memang agama resmi di Malaysia itu adalah agama Islam dengan kerajaan Islam. Terlebih Petronas Towers yang diresmikan tepat pada hari kemerdekaan Malaysia yang ke-42 pada tanggal 31 Agustus 1999 itu memang dibangun untuk menunjukkan pada dunia bahwa Malaysia itu ada. So itu saja untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin mengoreksi, mungkin ada kesalahan yang terlepas atau ada yang ingin menambahkan juga mengenai Petronas Twin Tower ini, silakan tulis di kolom komentar. Thank you so much for watching this video. Semoga bisa sedikit menambah wawasan untuk kita semua. And that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.